السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, a'azzakumullah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu kembali dalam majlisul ilm, mendengarkan ayat-ayat Allah dan mendengarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang kita dengarkan pada malam ini bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Dan semoga bisa menjauhkan kita dari siksaan Allah sejauh-jauhnya. Ikhwani fid din, a'azzakumullah. Tentunya itu tidak bisa terwujud kecuali apabila kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Pada pertemuan yang sebelumnya kita menyampaikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wasiat yang pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Dan 3 hari ini yang lebih baik adalah yaitu pada hari Bid 13, 14, 15. Kemudian pesan yang kedua atau wasiat yang kedua adalah untuk senantiasa melaksanakan 2 rakaat salat duha. Itu yang terakhir yang kita sampaikan di pertemuan yang sebelumnya. Wasiat yang ketiga yaitu al-witru, salatul witri qabla an-naum. Melaksanakan salat witir sebelum tidur. Qala al-ulama, para ulama mengatakan, wa innama awsahu bil witri qabla an yanam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada Abi Hurairah agar melaksanakan witir sebelum tidur. Kenapa demikian? Lianna Aba Hurairah radhiyallahu anhu kana fi awwalil lail yutabi'u hifdh ahadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia adalah orang yang menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal malam hari.
Jadi biasanya orang yang menulis, menghafal, belajar, dia akan kelelahan. Kalau dia sudah lelah, biasanya dia lupa untuk melaksanakan sholat witir. Bisa jadi dia ketiduran di saat dia belajar atau di saat dia sedang menghafal, kelelahan, kemudian dia tertidur. Maka dipesanlah dia oleh Rasulullah SAW agar melaksanakan sholat witir sebelum dia tidur di awal malam hari. Ini menandakan bahwa sholat witir itu adalah sholat yang sangat penting, sehingga Nabi SAW berpesan kepada Abu Hurairah agar dia tidak meninggalkan sholat witir ini. Berapa mampunya, ya. Wa yanamu fi akhiril lail, dan biasanya dia tidur di akhir malam karena dia belajar, menghafal, menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu pekerjaannya Abu Hurairah. Maka wajar dia adalah orang yang paling banyak menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'amarahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yutira qabla an yanam. Oleh karena itu, dia diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan witir sebelum ia tidur. Wa amma man tab'uhu an yaquma min akhiril lail, adapun orang-orang yang terbiasa bangun di akhir malam, apakah jam 2 atau jam 3, fal afdal an yutira akhiral lail. Maka di sini dia lebih bagus untuk apa? Melaksanakan witir di akhir malam. Kalau memang dia adalah apa? Orang yang terbiasa bangun di tengah malam atau bangun di akhir malam, maka bagi dia lebih bagus dia melaksanakan witir di akhir malam. Wa man ibtuliya bis sahari fi hadhihi al-ayyam fala yanbaghi lahu an yaghfala 'an rak'atin yusalliha li rabbih azza wa jalla. Maka barang siapa yang di zaman ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suka begadang. Ya. Kita kadang-kadang biasa begadang. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka begadang. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka ngobrol setelah Isya. Ya, kalaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam harus berbincang-bincang setelah salat Isya, maka itu dalam hal yang penting. Dalam urusan agama, urusan dakwah, urusan negara, urusan kepentingan kaum muslimin atau yang lain-lainnya. Namun kita ini kebanyakan begadangnya kita adalah sia-sia. Imma nonton bola, nonton sinetron atau yang lain-lainnya. Ya, akibatnya kita telat apa? Telat salat subuh. Gara-gara begadang dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Nas'alullah as-salaman afiyah. Jadi ikhwani fillah azakumullah. Kata Syekh di sini, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan suka begadang. Ya, jadi suka begadang ini adalah merupakan ujian dari Allah. Sebaiknya seorang muslim begitu selesai salat Isya langsung dia tidur. Supaya di tengah malam dia bangun dengan segar. Lalu salat subuh dengan segar. Ya. Fala yanbaghi an yaghfala 'an raka'atin yusalliha li rabbih. Maka jangan sampai dia ketinggalan, ya, melaksanakan beberapa rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Aw yaqtati'a waqtan lidz-dzikri wad-du'a'i wa talabil ilmi wal iltija'. Atau menggunakan sebagian waktu di malam hari untuk berzikir, berdoa, baca Quran, atau menuntut ilmu, membaca kitab Riyadhus Shalihin, atau membaca kitab Arba'in Nawawiyah, atau kitab-kitab hadis yang lainnya, atau membaca tafsir Al-Quran, ya, atau ilmu-ilmu yang lainnya yang bermanfaat bagi kita di dunia dan akhirat.
Jadi ikhwani fillah azakumullah, jangan disia-siakan malam itu dengan begadang atau melakukan hal-hal yang tidak berguna. Ya. Karena ikhwani fillah azakumullah, sebagaimana yang kita katakan di kajian-kajian yang sebelumnya, apabila suatu kaum mereka duduk di suatu majlis, lalu mereka tidak berzikir, tidak menyebut nama Allah, maka mereka bubar dari majlis itu seolah-olah baru bangun dari hidangan bangkai keledai. Keledai sudah haram, apalagi bangkainya. Ya, demikian digambarkan jeleknya orang-orang yang duduk di satu majlis lalu mereka tidak menyebut nama Allah. Apalagi kita di zaman sekarang ini, kebanyakan begadang kita adalah dalam hal-hal yang tidak berguna. Ya, asal ngobrol saja. Yang penting cerita. Dan kebanyakan cerita-ceritanya itu adalah bohong. La haula wala quwata illa billah. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Fasaharus syar'i", begadang yang syar'i, begadang yang disyariatkan oleh Allah, yaitu begadang karena salatin. Dia sedang salat. Ya, salat malam. Dan ingat ayo ikhwah, apabila kita melaksanakan salat malam, bangunkanlah istri kita juga. Karena hadis yang sering kita sampaikan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rahimallahum ra'an", semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun di tengah malam kemudian dia salat, wa ayqadha imra'atah, lalu dia bangunkan istrinya. Ya, dibangunkan untuk melaksanakan salat. Fa in abad, apabila istrinya itu enggan tidak mau bangun, nadaha fi wajhihal ma, ia percikkan di wajah istrinya air. Kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan. Dan ini salah satu bentuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Demikian juga sebaliknya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa rahimallahu imra'atan", semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seorang wanita yang bagaimana? Yang bangun di tengah malam. Kemudian fa shallat, lalu dia salat. Wa ayqadhat ba'laha, dan ia bangunkan suaminya untuk melaksanakan salat malam. Fa in aba, apabila suaminya itu enggan, malas bangun untuk melaksanakan salat malam, maka nadahat fi wajhihil ma, dia percikkan di wajah suaminya itu air. Ya, maka ingat ini ayo ikhwah, agar kita nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama keluarga kita. Ya, apa yang kita dapatkan di pengajian-pengajian ini sampaikan kepada mereka. Juga supaya terlepas tanggung jawab kita. Termasuk apabila kita melaksanakan salat malam, hendaklah kita membangunkan mereka. Kemudian kata Syekhul Islam, au dzikrin, atau dia duduk di malam hari sedang berzikir, au qiraatin, atau sedang membaca, ya, membaca kitab hadis, membaca Quran, membaca tafsir atau yang lain-lainnya. Au kitabati ilmin, atau dia sedang mutalaah, au nadharin fihi au darsihi, atau dia sedang mempelajarinya, au ghairi dzalika minal ibadat, atau yang lain-lainnya dari ibadah-ibadah. Wal afdal yatanawwa'u bitanawwu'in nas, mana yang afdal di antara ibadah-ibadah ini? Tentunya ini berbeda dari manusia ke manusia yang lainnya. Ada orang yang sedang mengerjakan hadis, maka mempelajari hadis lebih baik baginya. Ada orang yang ingin mendalamkan Al-Quran, maka membaca Al-Quran itu lebih baik baginya. Ya, jadi mana yang lebih bagus? Ini berbeda dari orang ke orang lainnya. Jadi ini 3 pesannya Rasulullah SAW kepada Abi Hurairah. Ya,
Yang pertama adalah apa? Puasa 3 hari setiap bulan. Yang kedua adalah apa? Salat duha. Yang ketiga adalah apa? Salat witir. Kemudian wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Al-Albani dari Abdullah Ibnu Samit dari Abi Dzar, an Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu annahu intaha ila ar-Rabadah. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu sampai ke desanya yang namanya Rabadah. Ya. Ini jaraknya sekitar 170 kilo dari kota Madinah. Berada di sebelah timur kota Madinah. Desanya Abu Dzar. Sampai dia ke desanya, waqad uqimatis shalah. Salat sudah dikamatkan. Fa idza 'abdun ya ummuhum. Ternyata ada seorang budak yang mengimami mereka, yang menjadi imam mereka. Seorang budak. Faqila hadza Abu Dzar. Lalu mereka mengatakan, ini Abu Dzar sudah datang. Biar dia jadi imam. Lihat ayo ikhwah. Apa yang terjadi? Maka budak yang menjadi imam ini mundur dia. Faqala Abu Dzar radhiyallahu anhu. Lalu Abu Dzar mengatakan, "Awsani khalili." Kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpesan kepadaku an asma'a wa uti'a wa in kana 'abdan habasyian mujadda'ul atraf. Aku dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan mentaati kepada pemimpinku. Imam itu dia adalah pemimpin. Ya, pemimpin dalam skala yang kecil. Ada imam yang besar. RT, RW itu adalah pemimpin. Kadus, kades, kepala, semua itu adalah pemimpin. Ya. Nah, dia mengatakan, aku dipesan oleh kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan mentaati. Meskipun yang menjadi pemimpinku itu adalah seorang budak. Boleh enggak budak menjadi pemimpin? Hah? Tidak boleh pada dasarnya. Ya. Yang menjadi budak, yang menjadi pemimpin itu adalah yang merdeka. Tapi kalau seandainya yang naik menjadi pemimpin, kita wajib taat. Ya. Pemimpin, dia harus apa? Laki-laki. Seandainya perempuan menjadi pemimpin, kita taat. Ya, selama kita tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini budak. Budak enggak boleh jadi pemimpin. Namun jika dia jadi pemimpin karena kekuatannya misalnya, karena dia kudeta atau yang lain-lainnya, kemudian dia terangkat menjadi pemimpin, maka kita wajib taat kepadanya. Ya. Kemudian Nabi mengatakan abdan habasyian. Meskipun yang menjadi pemimpin itu adalah budak dari Ethiopia, mujadda'ul atraf. Ya. Anggota badannya cacat. Ini adalah budak yang sangat murah, yang paling murah, yang paling jelek. Namun meskipun demikian, kalau dia terangkat menjadi pemimpin karena dia kudeta atau yang lain-lainnya, maka kita wajib taat kepadanya selama kita tidak diperintahkan untuk apa? Bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diperintahkan untuk bermaksiat, maka tidak boleh kita taat kepada siapapun juga. Jadi, ini wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abi Dzar. Kita bismillah.
Penjelasan Syekh di sini, wasiatnya adalah as-sam'u wa ta'atu li wulatil umur. Wasiatnya di sini adalah untuk mendengar dan mentaati para pemimpin. Dan taat kepada pemimpin itu adalah wajib. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum." Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian, pemimpin-pemimpin di antara kalian. Perintah Allah Subhanahu wa taala, hukum asalnya adalah wajib. Ya, jadi taat kepada pemimpin itu adalah wajib. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "'Alal mar'i as-sam'i wat ta'ah." Wajib atas setiap muslim, alal mar'il muslim, wajib atas setiap muslim untuk mendengar dan mentaati fima ahabba wa karih, dalam perkara yang dia sukai atau dia tidak suka. Kalau dia diperintah oleh pemimpin, dia wajib mentaatinya. Dia senang atau tidak senang, dia suka menjalaninya atau tidak suka menjalaninya. Kalau dia diperintah oleh pemimpin, maka dia wajib untuk taat. Illa an yu'mara bima'siyah, kecuali dia diperintah untuk bermaksiat. Maka kalau dia diperintah untuk bermaksiat, fala sam'a wala ta'ah, tidak boleh dia mendengar, tidak boleh dia mentaati siapapun juga. Orang tua kita wajib taat kepadanya. Tapi kalau kita diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah, tidak boleh kita taat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Yang artinya adalah, seandainya kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu tentangnya. Ya, kedua orang tuanya menekannya, memaksanya untuk menyekutukan Allah. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan taat kepada kedua-duanya. Ya, namun wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah mereka dengan baik. Jangan taat kepada mereka dalam hal itu. Perintahnya yang memerintahkan kita untuk melakukan kesyirikan, ini jangan ditaati. Perintah-perintah yang lain taati. Ya, disuruh nyapu, disuruh beli makanan, disuruh perbaiki kulkas, suruh perbaiki lampu, atau yang lain-lainnya, kita taat. Kenapa? Karena ini bukan maksiat. Yang kita tidak boleh taat adalah apabila perintahnya itu bertentangan dengan perintah Allah, maksiat kepada Allah. Ini tidak boleh kita taat. Ya, ikhwani fi din azakumullah, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, wa sayakunu fihim rijal, nanti akan ada orang-orang yang memimpin kalian. Bagaimana mereka itu? Ya, qulubuhum qulubudz dhi'ab, hati mereka adalah hati serigala. Di riwayat yang lain dikatakan hati mereka hati syaitan, fi juthmani ins. Ya, serigala bertubuh manusia atau syaitan bertubuh manusia. Ya, sahabat itu mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah kita tidak kudeta mereka, kita tentang mereka?" Nabi mengatakan, "Jangan, selama mereka melaksanakan salat." Alhamdulillah, kita adzan 5 waktu kita dengar di mana-mana. Masjid tidak perlu kita susah-susah. Di mana kita mau salat pasti di sana ada masjid atau ada musalla. Tidak susah-susah kita. Kemana kita pergi? Ya, pasti kita akan menemukan musalla atau menemukan masjid. Jadi ikhwani fi din azakumullah, taat kepada pemimpin adalah wajib. Karena menentang pemimpin, 'Ini ini akan menimbulkan akibat yang sangat buruk.
Lihat saja ya ikhwah, Irak bagaimana jadinya sampai sekarang. Ya, saling bunuh, saling bantai. Tidak ada pemimpin. Ada pemimpin namun mereka tidak mempercayainya, tidak taat kepadanya. Akibatnya seperti itu. Lihat di Yaman. Bagaimana jadinya coba? Ya, lihat di Suriah. Lihat di Lebanon. Lihat di Libya. Ya, setelah tidak adanya Qaddafi sekarang, coba lihat bagaimana kondisi mereka. Subhanallah. Ya, sangat-sangat mengerikan. Ya, makanan tidak ada, minuman tidak ada, keamanan tidak ada, semua serba tidak ada. Kita alhamdulillah, kita keluar malam kapan saja kita aman. Kita mau sholat di mana-mana saja aman. Bahkan kita ngaji sekarang habis sholat isya, aman. Kita tidak ada bom yang akan masuk ke rumah kita kemudian menghancuri kita, tidak ada. Jadi ikhwani fi din azakumullah, keamanan itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan. Ya, tidak bisa kita belajar kalau tidak ada keamanan. Tidak bisa kita kerja kalau kita tidak ada keamanan. Tidak bisa kita beribadah kalau kita tidak ada keamanan. Ya, kalau kita sudah menentang pemimpin, mengkudetai pemimpin, maka keamanan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pemberiannya kepada orang-orang Quraisy. Allah berfirman, liila fi Quraisy. Terus ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'. Yang telah memberi mereka makan padahal dahulunya mereka itu kelaparan. Wa amanahum min khauf, dan mengamankan mereka, memberi mereka rasa aman. Ya, dan menyingkirkan rasa takut mereka. Jadi keamanan ini sangat kita butuhkan. Ya, tidak bisa kita beraktivitas kalau kita tidak punya rasa aman. Ya, tidak bisa kita keluar rumah kalau kita tidak aman. Coba lihat sekarang di Palestina. Di luar rumah, di dalam rumah mereka tidak aman. Kita alhamdulillah aman. Ya, jadi kata Syekh, wa in kana 'abdan mujadda'al atraf, ay muqatta'al atraf. Maksudnya di sini taatlah kepada pemimpin meskipun pemimpin itu adalah orang yang cacat anggota tubuhnya. Ya, dan tentunya ya ikhwah, pemimpin itu dia harus yang terangkat, yang kita pilih pemimpin yang selamat anggota badannya. Namun seandainya terangkat pemimpin karena kekuatannya, karena kekuasaannya, karena dia kudeta, kemudian terangkat jadi pemimpin, meskipun dia cacat, kita wajib taat kepadanya selama kita tidak diperintahkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mujadda'u arda'ul abid. Dan budak yang cacat anggota tubuhnya ini adalah budak yang paling jelek, yang paling rendah harganya. Ya, karena seseorang membeli budak untuk membantunya dalam kegiatan sehari-harinya. Kalau dia cacat anggota tubuhnya, maka dengan demikian dia tidak akan bisa membantu tuannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas dan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Kata Syekh, wa fi hadza al-hathu ala ta'ati wulatil umur. Ya, dan ini hadis ini terdapat di dalamnya anjuran untuk kita taat kepada ulil amri. Ikhwani fi din azakumullah, kita ini selalu menghibah ulil amri. Ya, sering kita mencela ulil amri. Jangan antum samakan dosanya orang menghibah temannya dan menghibah pemimpin, tidak sama. Ya, menghibah pemimpin itu lebih besar dosanya. Kenapa? Karena menghibah pemimpin ini membuat rakyat tidak lagi takut, tidak lagi segan kepada pemimpinnya. Kalau rakyat sudah tidak lagi segan, tidak lagi takut kepada pemimpinnya, maka mereka akan melakukan apa? Kerusakan-kerusakan dan kejelekan-kejelekan. Kalau itu terjadi, maka orang-orang yang baik akan menjadi korban. Ya,
Lihat ya ikhwani fiddin azakumullah, beberapa tahun yang lalu, ya, ketika Presiden Soeharto dipaksa untuk turun, akibatnya lihat, ya, banyak orang-orang yang menjadi korban. Kemudian, apakah keadaan kita menjadi lebih bagus? Juga tidak. La ilaha illallah. Jadi ikhwani fiddin azakumullah, jadi hadis ini menganjurkan kepada kita untuk taat kepada ulil amri. Fa in qila, apabila dikatakan, kaifa yakunu al-'abdu imaman wa syartul imami an yakuna hurran qurasyian salim al-atraf. Di sini bagaimana seorang budak yang cacat anggota tubuhnya bisa jadi pemimpin, sementara pemimpin itu syaratnya adalah dia seorang yang merdeka. Ini dia budak. Kemudian Qurasyian, dia seorang Quraisy. Kemudian salim al-atraf, ya, sempurna anggota tubuhnya, tidak ada kekurangannya, tidak ada cacatnya. Maka kata Syekh, jawabannya dari dua sisi. Anna hadhihi syurut wa ghairiha innama tushtaratu fi man tu'qad lahu al-imamatu bi ikhtiyari ahli al-halli wal 'aqd. Syarat-syarat ini harus diwujudkan apabila terjadi pemilihan pemimpin dari ahlul halli wal 'aqd. Ayyuhal ikhwah, pemimpin itu bukan semua rakyat memilih. Yang memilih itu adalah ahlul halli wal 'aqd, para ulama, ya, orang-orang yang memiliki ilmu, yang mengetahui kemaslahatan manusia. Bukan semua kita memilih. Ini orang yang bodoh, orang yang pintar, orang yang fasik, orang yang saleh, semuanya memilih. Kemudian nilai suaranya sama. Yang saleh dan yang fasik nilainya sama, nilai suaranya. Ini zalim apa enggak ini ayyuhal ikhwan? Allah membedakan orang yang saleh sama orang yang fasik. Namun di sini justru suaranya orang yang saleh dan orang yang fasik sama. Bahkan bisa jadi suaranya yang fasik itu lebih berharga, lebih bernilai kalau dia yang menentukan. Satu atau dua suara dari orang-orang yang fasik itu yang menentukan kemenangan seorang pemimpin, berarti suaranya dia itu lebih berharga. Ya. Nah, pemimpin itu di dalam Islam dipilih oleh ahlul halli wal 'aqd. Ya, yaitu para ulama, mereka yang memilih. Kemudian jadi syarat-syarat ini harus dipenuhi apabila ada pemilihan dari ahli halli wal 'aqd. Wa amma man qahara an-nasa li syaukatihi wa quwwati ba'sihi wa a'wanihi wastawla 'alaihim wa intasaba imaman fa inna ahkamahu tunaffadh wa tajibu ta'atuh. Jadi akan tetapi apabila dia naik menjadi pemimpin karena kekuatannya, karena dia melakukan kudeta, kemudian atau banyak teman-teman yang membantunya sehingga dia terangkat menjadi pemimpin. Bukan dia terpilih, tapi dia terangkat karena kekuatannya. Ya, maka di sini dia yang berhak menjadi imam dan wajib untuk ditaati. Dan haram kita menentangnya. Karena apabila kita menentangnya, ini akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Terjadi tumpah darah dan yang lain-lainnya. Kemudian yang kedua, annahu laisa fil hadis annahu yakunu imaman. Di dalam hadis ini, orang yang menjadi imam tadi tidak ada yang menunjukkan bahwa dia menjadi pemimpin. Dia hanya sekedar disuruh jadi imam. Ya, mungkin karena di tempat itu tidak ada orang yang bagus bacaannya, tidak ada orang-orang yang bisa membaca,
Atau mungkin tidak ada orang-orang yang yang tahu hukum-hukum yang berkaitan tentang salat. Ikhwani fi din azakumullah, seorang sahabat, dia masih kecil, diangkat menjadi pemimpin. Dia jadi imam. Kenapa? Karena dia yang paling bisa membaca. Pekerjaannya mengembala kambing. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila mereka membaca Al-Qur'an dulu ketika di Mekah, mereka sembunyi-sembunyi. Ya, sembunyi-sembunyi di padang pasir, di balik batu, mereka sembunyi-sembunyi baca Quran. Didengarlah oleh anak ini sehingga banyak dia hafal surah-surah Al-Quran. Ya. Diangkatlah dia menjadi pemimpin, menjadi imam di desanya padahal dia masih kecil. Ya. Lalu ketika dia salat kelihatan pantatnya karena dia masih kecil. Sampai-sampai ibu-ibu, saf ibu-ibu ia mengatakan, "Ala tughattu anna istaqari'ikum?" Kenapa kalian tidak tutup dia pantatnya anak imam kalian itu? Ya. Lalu mereka membuatkannya baju jubah. Lihat ayo ikhwah, dia diangkat menjadi imam, disuruh menjadi imam karena tidak ada yang bisa membaca Al-Quran itu dengan baik kecuali dia. Nah, bisa jadi budak ini dia terangkat, dia disuruh menjadi imam di desanya Abu Dzar karena dia adalah orang yang paling bisa membaca. Atau bisa jadi dia adalah orang yang yang paling tahu tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang salat. Makanya begitu Abu Dzar datang, mereka mengatakan, "Abu Dzar datang." Mundur dia imam ini. Namun Abu Dzar menyuruh dia tetap pada posisimu, silahkan engkau menjadi imam. Jadi, ikhwani fi din azakumullah, mungkin ada orang yang yang mengatakan bahwa boleh kita mengangkat budak menjadi pemimpin. Budak tidak boleh menjadi pemimpin kecuali kalau dia terangkat karena dia kudeta, karena dia punya kekuatan, ya, atau ada teman-temannya yang sembunyi-sembunyi di negara itu kemudian dia terangkat menjadi pemimpin, maka wajib kita taat kepadanya. Dan di dalam hadis ini bukan dia menjadi pemimpin, dia hanya memimpin orang di dalam salat. Ya, dan itu bisa jadi dia terangkat karena tidak ada orang yang lebih baik dari dia yang menjadi imam. Jelas ini ya ikhwah? Ya, jadi taat kepada pemimpin ini adalah wajib. Selama pemimpin itu tidak memerintahkan kita untuk melakukan kekufuran-kekufuran. Pemimpin tidak boleh didemo. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa dan Harun. Ya, untuk mendatangi Firaun, bukan didemo. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah kalian ke Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun itu telah melampaui batas. Kemudian faqula lahu qawlan layyinan. Katakanlah kepada Fir'aun ucapan-ucapan yang lembut. La'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Siapa tahu dia ingat, siapa tahu dia mengambil pelajaran, siapa tahu dia takut. Tidak disuruh dia demo. Padahal ayyuhal ikhwah, ada enggak manusia yang sezalim Fir'aun di zaman kita ini? Tidak ada. Kalau Fir'aun aja yang zalimnya seperti itu, Allah perintahkan Musa dan saudaranya Harun untuk mengucapkan kata-kata yang bagus, kata-kata yang baik. Namun orang sekarang pemimpinnya tidak sampai kezalimannya seperti Fir'aun, namun didemo, dicaci maki. Subhanallah. Ya, ini manhajnya siapa ini? Bukan manhaj ahli sunnati wal jamaah. Tidak ada di kamusnya ahli sunnati wal jamaah demo itu, tidak ada. Ya, kalau mau menasihati pemimpin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yansaha lidhi sultan." Barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, fala yubdihi alaniyatan. Jangan dia terang-terangan. Wal ya'khudh biyadihi. Hendaklah dia memegang tangannya.
wal yakhlu bihi, dan hendaklah dia berdua-duaan. Fa in qabila fadak, kalau dia menerima yaitu alhamdulillah baik. Wa illa qad adda alladhi alaihi, kalau dia tidak mau menerima pemimpin itu maka tugasnya sudah gugur, kewajibannya sudah gugur, yaitu menyampaikan. Ya, namun dia tidak mau menerima, sudah kewajibannya sudah gugur. Jadi ikhwan fillah azakumullah, mendemo ini bukan aqidah ahli sunnah wal jamaah, bukan caranya ahli sunnah wal jamaah. Dan tidak ada negara yang pemimpinnya terangkat karena demo atau karena kudeta lalu negara itu aman, tentram, tidak mungkin akan ada. Ya, jadi sekali lagi ayo ikhwah, taat kepada pemimpin ini adalah wajib. Tidak boleh menjelek-jelekkan pemimpin, tidak boleh menghibahnya. Menghibah sesama manusia, sesama teman aja dosa besar, apalagi menghibah pemimpin. Ya, pemimpin wajib ditaati, kecuali kalau kita diperintah untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh kita taat. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam ini. Semoga ini bermanfaat, semoga bisa menambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada